Teman-temanku fillah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk bercerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana orang-orang mengenal beliau dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq atau orang yang membenarkan. Sebetulnya beliau bernama Abdul Ka'bah. Sebelum Islam datang, beliau bernama Abdul Ka'bah bin Utsman bin Abu Quhafah. Tetapi setelah Rasulullah SAW datang, kemudian Abu Bakar Siddiq, termasuk orang yang pertama memeluk agama Islam setelah Sayyidatina Khadijah, maka Rasulullah SAW memberikan julukan kepada beliau dengan sebutan As-Siddiq, orang yang senantiasa membenarkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang yang termasuk pertama kali selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dari yang biasa sampai yang paling muskil, di mana orang-orang mereka pada tidak percaya, Abu Bakar termasuk orang yang pertama kali datang dengan percaya. Abu Bakar adalah seorang yang sangat tinggi derajatnya, sampai Rasulullah SAW di dalam suatu riwayat pernah bersabda, andai kata amal Abu Bakar ditimbang di suatu timbangan, kemudian orang Islam seluruh dunia ditaruh di timbangan yang lain, kemudian dibandingkan, maka amal Abu Bakar Siddiq pasti akan lebih berat timbangannya daripada amal semua umat Islam di dunia. Kemudian saking mulianya juga, Sayyidina Umar dulu pernah dipuji oleh salah seorang penggemarnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, berhentilah kamu memuji aku. Demi Allah, ketika orang memuji-muji kebaikan Umar Al-Faruq, maka kebaikan Umar Al-Faruq tidak akan bisa membandingi meskipun hanya satu amal kebajikan dari Abu Bakar As-Siddiq. Inilah diantara kelebihan-kelebihan dan diantara keutamaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang termasuk pertama kali memeluk agama Islam. Bagaimana kok bisa sedemikian mulianya Abu Bakar Siddiq? Karena kecintaannya yang ada di dalam dada ini kepada Islam, kepada Rasulullah sangat tinggi. Sehingga kadar cintanya ini apabila dibandingkan dengan cintanya orang-orang yang beriman saat ini pun belum tentu, malah tidak akan mungkin bisa membandingi daripada kecintaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mulai berdakwah sembunyi-sembunyi, sehingga para sahabat banyak satu persatu kemudian menyambut ajaran Rasulullah SAW. Dakwah masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam. Saat itu Islam mungkin masih sekitar 39 sampai 40 yang memeluk agama Islam ini. Abu Bakar sebagai seorang muda dan yakin tentang kebenarannya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak berdakwah dengan terbuka saja? Kenapa kita tidak berkata di depan Ka'bah bahwa inilah agama yang benar, inilah agama yang dianut oleh semua rasul-rasul sebelum Anda? Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, sabar, ini belum waktunya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Tetapi sebagai darah muda Abu Bakar Siddiq, kemudian beliau memang ingin muncul. Maka suatu ketika di tengah kerumunan Ka'bah yang begitu banyak umat-umat yang sedang menyembah berhala, Abu Bakar As-Siddiq kemudian muncul dan mengatakan, wahai orang-orang yang berada di sekitar sini, adalah Rasulullah SAW Muhammad. Dia adalah Nabi terakhir yang akan membawa kebenaran untuk kalian. Yang berada di antara kalian ini adalah patung-patung yang tidak akan bisa memberikan kebaikan dan tidak akan bisa memberikan kesengsaraan kepada Anda. Maka patuhilah Muhammad Rasulullah yang membawa dan mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu Abu Bakar koar-koar di depan Mekah itu, maka semua orang yang ada di Mekah langsung mendekati dia. Ada yang memukul, ada yang menendang, ada yang dan sebagainya. Sampai Abu Bakar Siddiq itu pingsan. Masih pingsan pun masih ada yang datang, kemudian diinjak-injak dan sebagainya. Sampai tidak ada satupun yang berani menolong, karena begitu
menolong di hadapan mereka, maka tentu akan berhadapan dengan yang lain-lain. Maka datanglah keluarga Abu Bakar, kemudian membawanya, membopong Abu Bakar pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, saking parahnya Abu Bakar, mulai dia pingsan pagi, siang belum bangun, sore belum bangun, hampir menjelang malam baru dia bangun. Apa yang ketika Abu Bakar Siddiq bangun, apa yang pertama kali dia katakan? Tidak mengatakan tanya ayahnya, ibunya, anaknya dan sebagainya, enggak. Yang pertama kali ketika dia bangun mengatakan, "Ibu, bagaimana Muhammad, bagaimana sahabatku? Apakah dia baik-baik saja?" Maka ibunya yang berada di depan Abu Bakar Siddiq ini tidak mau menjawab. Karena apa? Masih banyak di antara mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Muhammad. Ketika menjawab nanti ibunya dikatakan beriman, kemudian dikeroyok lagi. Maka ibunya diam. Setelah itu ibunya berusaha untuk memberikan dia sesuap nasi, memberikan minum dan sebagainya. Abu Bakar Siddiq tidak mau. Beliau mengatakan, "Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum sebelum saya tahu bagaimana kabar sahabat saya." Tetapi di situ yang ditanyai tentang Muhammad tidak ada satupun yang berani menjawab. Setiap ada tamu yang datang ketika diceritai Abu Bakar Siddiq disiksa dan sebagainya, ketika ada tamu datang ke situ, Abu Bakar pasti yang ditanyakan terlebih dulu, bagaimana kabarnya Muhammad temannya itu, apakah dia baik-baik saja. Sampai akhirnya setelah sekian lama Abu Bakar disuruh makan tidak mau, disuruh minum tidak mau, akhirnya ibunya kasihan. Karena semua yang datang pasti yang ditanyakan itu, dan tidak ada yang bisa, tidak ada yang mau menjawab. Maka ibunya kemudian meminta bantuan dan mengantarkan bersama ibunya juga ke rumah Muhammad. Setelah sampai di rumah Muhammad, kemudian Abu Bakar menghadap Nabi Muhammad, kemudian sambil meneteskan air mata, Nabi Muhammad mendekatinya, kemudian memeluknya, kemudian berkata, "Bukankah sudah saya katakan Abu Bakar, belum saatnya sekarang ini?" Tapi kemudian Abu Bakar semakin kencang memeluk Nabi Muhammad sambil menitikkan air mata. "Ya Rasulullah, Engkau adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkaulah yang merupakan penerus dari seluruh nabi-nabi, penutup dari seluruh nabi-nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya, semoga dia bisa menjadi pengikut agamamu setelah saya." Maka kemudian Rasulullah SAW mendoakan ibunya Abu Bakar, dan tidak lama ibunya Abu Bakar memeluk agama Islam. Yang perlu kita ambil dari kisah seperti ini, Abu Bakar Siddiq bahkan tidak memandang kesehatannya, tidak memandang keadaannya, tidak memandang keberadaannya yang sangat parah itu. Dia merasa tidak tenang, dia merasa tidak enak, dan merasa hatinya belum lengkap ketika belum mendengar kabar kekasihnya Muhammad SAW baik-baik saja. Jadi sekalipun dia dalam keadaan yang teramat bahaya, yang di dalam pikirannya, yang masih ada di dalam hatinya, dia belum tenang ketika belum mendengar atau mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad itu sudah baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu di antara sahabat yang mempunyai hati-hati pecinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti kisah yang sedikit ini tentang kecintaan sahabat yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita mudah-mudahan walaupun tidak akan bisa meniru, walaupun hanya seperempat dari mereka, tapi kita bisa berkaca dan bisa memberikan semangat yang tinggi agar kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum.